Oke, selamat datang kembali di acara live streaming ulang tahun Gocem yang pertama. Oke, tinggal satu hadiah lagi, Bu Eli. Brio. Satu unit Brio ya. Iya. Masih banyak yang menunggu nih ya, menanti. Aduh, kemana nih nomor saya kok keluar ya. Oke, Bu Eli, kita kedatangan spesial guest langsung dari Gocem. Ya, itu siapa dia? CEO Ini dia, ya? CEO dari Gocem, Mr. Harry Yeo. Oke. Halo. Wow, luar biasa. Apa kabar semua? Oke. Selamat malam, Pak. Malam Kak Eli. Apa kabarnya malam hari ini, Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Kelihatan dari wajahnya selalu senyum. Ceria terus Pak Herio ya. Oke. Pokoknya malam ini kalian pasangan terbaik. Wow. Jangan lupa ya, Pak ya. ID saya champion satu. Tadi waktu kita live, yang lain kan posisinya diam. Ini Pak Heri ada penonton bayarannya nih. Boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Herio malam ini. Biasa. Oke, Pak Heri, kita langsung aja. Kita kenalan dulu nih Pak sama teman-teman yang ada di rumah. Mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang profil Bapak. Walaupun sebenarnya saya yakin semua mitra Gocem pasti kenal sama Pak Herio. Oke Pak Heri, silakan Pak. Mungkin ada juga enggak. Oh, mungkin ada juga yang enggak ya Pak ya. Boleh Pak, dikenalkan dulu. Saya perkenalkan diri ya. Boleh, siap. Nama lengkap saya Herianto Yota. Mudah-mudahan bisa seperti nama lah. Apa itu kayak gimana Pak? Kebetulan dulu nama saya cuma Herianto. Oke. Herianto itu artinya ahli waris. Oke. Tapi karena keluarga saya bukan keluarga kaya, saya nggak dapat warisan. Akhirnya saya tambah nama. Namanya? Jadi tambah Yota. Oke. Yota itu artinya makmur. Makmur Jadi berarti. kalau nggak dapat warisan ya mudah-mudahan bisa makmur lah ke depannya. Amin. Luar biasa. Wow. Betul sekali Pak. Pak Heri, ini kita semua penasaran nih. Kok bisa ya seorang mempunyai ide untuk meng-create atau membuat Go Champion? Itu idenya itu dari mana tuh Pak Heri? Ya. Oke, sebelum saya jawab mungkin saya pembukaan dulu. Boleh, silahkan. Melalui kesempatan pada malam ini, pada acara ini saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan buat kita semua. Indonesia tercinta kita. Semoga kemerdekaan ekonomi kita pun semakin baik. Amin. Oke? Dan selamat ulang tahun juga untuk Gocem yang ke-1. Iya. Harapan saya dengan hadirnya Gocem bisa lebih memerdekakan Indonesia. Amin. Semoga dengan hadirnya Pokoknya Gocem. merdeka ya Pak Ya, ya. merdeka. Merdeka perekonomian. Wow. Gocem. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Wow, luar biasa. Tadi talk show berdua-dua, saya sendiri. Oh iya dong, harus dibawa semua penontonnya. Pasangan dong, saya dikerjain. Bapak mau siapa? Pak Joksan mungkin? Tapi beliau tadi sudah maju. Kalau berpasangan enak, jadi kalau lagi kan bisa lempar ke yang lain. Kalau Mau ini, lempar ke siapa? kalau ini Bapak pertanyaannya. Oke. Jadi sebenarnya Bapak ini limited edition, jadi harus sendiri. Harus sendiri. Kalau si ini nggak boleh berdua bertiga nggak boleh. Tahun depan kasih pasangan lah Pak Adi JP. Itu Pak Adi JP ya. masa enak-enak duduk saya yang di sini. Oh, Pak Adi JP kena hukuman. Oke, kembali ke pertanyaan Bapak tadi ya. Oke, back to laptop Pak. Bagaimana Bapak bisa membuat ide untuk meng-create sebuah Gocem aplikasi ini bisa hadir? Idenya dari mana Pak? Oke, mungkin saya agak flashback ke beberapa tahun yang lalu lah. Boleh. Saya katakan tadi saya bukan dari keluarga yang kaya, saya keluarga biasa-biasa saja. Bahkan 2010 9 tahun lalu, 10 tahun lalu ya, sekitar 10 tahun lalu itu kenal Pak Sulaiman
tahu itu. Saya masih kerja di galangan kapal sebagai guru, tidur di atas kardus 2 tahun. Wow. Tetapi saya mau belajar, bekerja keras. Akhirnya saya berhasil mendapatkan investor-investor untuk bisnis konvensional. Oke. Saya coba bisnis ini, bisnis A, B, C, D, semuanya bangkrut. Semuanya Bangkrut. Oh gitu ya Pak ya, bukan semuanya berhasil tapi semuanya bangkrut gitu Pak Heri ya. Bisnis konvensional rintangannya sangat besar. Oke. Karena apa? Modal. Ya. Modal. Betul. Jadi kita orang-orang yang tidak mempunyai warisan yang besar atau punya modal yang besar untuk mendapatkan hasil besar di bisnis konvensional itu sangat sulit. Betul sekali. Akhirnya 2016 ya, 2006 Ya. kalau lama. 2006 masih sekolah saya. 2016 saya kenal apa tuh network marketing. Oke. Katanya modal kecil bisa dapat untung gede. Dulu saya nggak pernah tahu apa tuh MLM lah, bisnis jaringan lah, itu tidak ngerti sama sekali. Oke. Tapi begitu 2016 saya coba pelajari, mungkin ini cocok bagi saya. Karena apa? Saya nggak ada modal. Oke. Akhirnya saya mulai bisnis jaringan, bisnis network cuma dengan modal nekat. Wow. Modalnya nekat Pak ya. Modal nekat. Bukan duit Pak ya. Karena nggak ada duit spesial pun saya keluarin awalnya. Oke. Saya awalnya tidak ada duit spesial pun saya keluarin. Saya dengan modal 1 juta pun ngutang. Ngutang ke teman saya. Bro, pinjam dulu 1 juta. Ikut. Tapi bukan Pak Sulaiman Pak ya waktu itu ya? Bukan. Oh bukan Pak ya. Itu nggak mau. Oh nggak mau. Beliau masih di galangan waktu itu Pak ya. Udah 3 terus 11-12 sama saya. Aduh, luar biasa. Ya kan? Jadi ngutang. Ngutang. Tapi Tuhan itu membantu saya ya. Iya. Dalam 6 bulan saya dapat 2 miliar. Itu gimana caranya itu Pak? 2 miliar. 2 miliar Pak. Pokoknya orang bilang di bisnis jaringan ini, oh sudah hebat, sudah punya banyak masa, itu nggak betul. Intinya betul-betul mau bekerja keras, yakin dan bekerja keras. Oh, Udah saya yakin bekerja keras, satu hari saya presentasi 20 kali, 10 kali, 20 kali, 10 kali non-stop. Satu hari Bapak Satu bisa hari. presentasi 20 kali Pak. Ya, Wow, luar biasa. jadi Itu. semua tim saya ajak, adik, semua saudara, teman-teman saya ajak. Oke? Terus saya suruh mereka ajak lagi temannya. Saya bantu presentasi. Jadi dari pagi sampai malam saya tidak pernah berhenti presentasi. Wow, sampai dari pagi pulang pagi berarti Pak ya? Ya. Dari pagi Itu ya Pak Adit ya. armada itu Bu Eli. Lebih parah pada di Batok. Aduh luar Oke. biasa. Jadi Bu Eli. tetapi sayangnya Ya. ya memang saya di bisnis network marketing sebagian seperti yang Pak Sulaiman katakan, Pak Steven katakan, mereka udah kenal saya lama. Sebagian saya dari cryptocurrency, Bitcoin. Tetapi jujur, saya nggak munafik. Sebagian lagi hasil saya dapatkan dari bisnis jaringan network investasi. Oke. Tetapi saya kecewa karena ternyata money game. Oke. Ternyata Oke? money Jadi game. beberapa proyek yang saya jalankan dulu itu scam, merugikan banyak orang, merugikan banyak teman saya. Saya juga ada untung tapi pernah rugi juga, begitu. Jadi akhirnya saya berpikir, jaringan itu bisnis yang sangat bagus. Cuma sering dimanfaatkan oleh owner-owner yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi. Oke. Ya kan? Jadi ketika pandemi corona, saya juga tidak bisa beraktivitas di luar. Saya tuh meditasi di rumah. Jadi awalnya Gocap ini meditasi dulu Pak ya? Meditasi dulu. Oke. Jadi saya sambil lihat, belajar lagi lah ya, belajar dari pengalaman saya yang sebelumnya dari cryptocurrency, dari bisnis aplikasi startup. Saya Oke. pernah belajar, saya banyak belajar dari negara Cina. Oh. Jadi awalnya saya kenal Bitcoin 2006, itu saya ke Cina belajar. Oh, belajar. Langsung ke sana ya Pak Langsung ya? ke Cina belajar, ke Chengdu. Habis itu saya belajar lagi aplikasi-aplikasi startup di Cina. Banyak sekali aplikasi startup di Cina. Ya kan? Tetapi ya tidak semuanya bisa sukses. Oke? Tetapi pengalaman saya dapatkan. Iya. Oke? Jadi 2000 tahun lalu ketika pandemi corona dimulai, saya berpikir
saya lelah, Capek Pak ya? capek karena beberapa proyek yang kadang saya ikuti itu mengecewakan saya. Oke. Ya kan? Oh, dibilang oh ini bagus, akan jangka panjang, akan ini segala macam. Datang produk dari Malaysia, proyek dari Malaysia, datang proyek dari Cina, datang dari ini, katanya bagus, ini akan membantu, ya kan? Kita pelajari, tapi ternyata tujuan ownernya berbeda. Oke, jadi saat itu saya coba merangkum, menciptakan suatu program namanya Go Champion. Program ini, aplikasi ini saya ciptakan, ya. Salah satu tujuannya agar saya bisa fokus di sini 100% hingga akhir hayat saya. Wow. Jadi saya tidak mau lagi Berganti bisnis? berganti-ganti, Iya. capek membangun, Betul. ya. Sudah capek bangun fondasi jaringan sana sini hancur, capek bangun fondasi income hancur, ya kan? Jadi saya berpikir mengapa tidak saya buat sendiri. Akhirnya saya coba rangkum dari semua pengalaman saya juga belajar dari internet, belajar hukum riba, belajar sistem-sistem yang bagus untuk sesama kita, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi terutama UMKM. Saya ciptakan GoChamp. Jadi harapan saya juga mengajak para member GoChamp, terutama para leader, ya. Ayo kita sama-sama. Saya yakin dengan aplikasi GoChamp yang bisa memberikan income fantastis kepada kalian, kita bisa lenyapkan owner-owner, bukan owner lah, money game yang dibuat oleh owner-owner yang agak brengsek. Iya. Setuju sekali. Jadi hasil dari meditasi akhirnya terlahirlah GoChamp ini Pak ya. Iya. Juga karena efek pandemi Pak sebenarnya Pak ya. Ya, jadi sebenarnya efek pandemi ini ya bersyukur juga ya. Bersyukur. Belum tentu ada GoChamp ini Pak. Belum tentu. Jadi karena ada pandemi, saya banyak waktu di rumah. Saya saya buat sistem segala macam. Saya ciptakan ide-ide dan saya rangkum semuanya sehingga tercipta Go Champion. Wah, luar biasa. Lalu strategi pemasaran apa nih Pak yang Bapak lakukan untuk memperkenalkan GoChamp ini ke masyarakat Indonesia? Bahkan sebentar lagi akan go internasional. Nah, apa nih rahasia strateginya Pak? Oke, kalau pemasaran itu kan urusan yang di sana-sana tuh, yang duduk di sana semua ya. Mana suaranya yang di sana? Ya. Di sana. Oke, tetapi saya sebagai owner, sebagai pencipta sistem ini, tugas saya bukan memasarkan, tapi tugas saya bagaimana membantu pemasaran. Oke. Tugas saya untuk membantu pemasaran adalah inovasi. Oke, jadi saya harus menciptakan inovasi, menciptakan inovasi yang berkelanjutan supaya punya nilai jual. Ketika suatu produk, selalu mempunyai nilai jual, maka para marketing, para agen pemasaran mereka harus bekerja dengan baik. Oh, betul. Betul. Jadi harus menciptakan inovasi agar tim pemasaran dari GoChamp pun juga bisa bekerja karena adanya perubahan-perubahan terus Pak ya. Betul. Makanya GoChamp sampai saat ini baru setahun ya. Iya, betul. Ya. Kembangannya. Ya. Kadang-kadang saya di grup baca. Ini GoChamp berubah-ubah, tambah ini yang nggak selesai ini. Itu berarti kapasitas Anda yang nggak bisa mengikuti. Ya, betul. Betul sekali Pak Eri. Justru sebuah bisnis kalau mau berkembang harus bisa selalu berinovasi. Betul sekali Pak. Ya. Karena sebuah bisnis kalau mau berubah dia harus terus bergerak, harus ada yang mengikuti zaman juga kan Pak. Iya, kalau seperti handphone dulu Nokia, kalau kita bertahan dengan handphone konvensional, tidak mau pakai Android ya agak kesulitan juga Pak. Jadi tetap harus berkembang. Ya, harus tetap upgrade terus. Kan pernah kita belajar dari kasus itu handphone apa yang dulu tren itu? Nokia, Ericsson, ya. BlackBerry, ya kan? Jadi jangan pernah merasa kita sudah nyaman, wah aplikasi kita sudah terbaik, bisnis kita sudah terbaik, jangan. Jadi kita selalu menciptakan inovasi agar lebih. Betul, setuju sekali Pak Heri. Oke, Pak Heri, kedepannya GoChamp ini akan seperti apa Pak?
GoChain kedepannya akan seperti apa ya? Ya. Saya yakin ke depan ini dalam mungkin bisa lebih spesifik pertanyaannya. Maksudnya apa yang akan Bapak lakukan untuk GoChain dalam beberapa tahun ke depan? Mungkin di tahun depan Bapak mau membuat GoChain ini seperti apa? Agar mitra lebih teman-teman tahu nih, ini GoChain ini nanti arahnya pada saat Go Internasional dia akan membuat suatu ini ada project apa gitu maksud saya. GoChain itu saya buat aplikasi yang mengandung konsep sharing ekonomi. Oke. Jadi tetap namanya sharing ekonomi itu sharing, berbagi. Oke. Bisnisnya berbagi, keuntungannya berbagi, semuanya berbagi deh. Makanya juga slogannya dari kita, oleh kita, untuk kita. Oke. So, aplikasi GoChain ini kalau kita semua member kompak satu hati di sini, semuanya juga akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke. Setuju sekali. Jadi Pak. ini bisnis milik kita bersama. So tujuan saya menciptakan inovasi, saya membuat voucher makin berharga, segala macamnya. Saya juga bakar uang seperti yang dikatakan Pak Sulaiman tadi. Iya. Ya, untuk menciptakan inovasi-inovasi. Hal ini tujuannya agar ke depan GoChain semakin diminati. Betul sekali. Ya, ketika GoChain semakin besar, semakin diminati, ini akan membantu orang semakin banyak. Dan kita juga di sini tujuan saya adalah database. Tetap database. Ya. Iya. Saya ingin, ini tujuan pribadi bisnis saya di GoChain. Ya. Saya ingin mendapatkan database sebanyak mungkin. Ya. Jadi di sini di GoChain bukan mengambil keuntungan dari penjualan voucher, bukan. Itu bukan tujuan manajemen. Ya, member-member yang tahu sistem bisa hitung lah. Ya. Untung nggak saya di GoChain saat ini? Tidak sama sekali Pak Heri. Justru Tidak malah sama minus sekali. ya Pak Didi. Iya. Penjualan voucher, penjualan CP sekarang itu saya tidak mengambil keuntungan sama sekali. Iya, karena masih bakar Saya duit. masih mencari data. Iya, betul sekali. Jadi itu tujuan. Jadi keinginan saya GoChain bisa mencapai 1 juta database, itu target awal. Wow, iya Amin. betul, amin, betul Pak Heri. Saat launching si token, tadi ada cerita si token juga ya. Ada. Dan di sekitar bulan 2 bulan lagi akan launching si token. Ya, si token ini cryptocurrency. Ya. So cryptocurrency ini mengapa juga inovasi kedepankan? Karena saat ini sedang currency. Lagi tren-trennya nih Pak ya. Ya, teman-teman, cryptocurrency itu boleh dibilang ya, ada yang sering bertanya, Pak, atau ada cerita-cerita ya, woi, buat banyak orang kaya. Oh, cryptocurrency buat orang banyak kaya. Betul tidak cryptocurrency bisa buat orang banyak kaya? Betul. Betul ya Pak. Asal ngerti. Asal tepat. Asal ngerti, asal tepat. Kembali lagi ngerti dan tepat. Iya. Ya, asal ngerti, asal tepat pasti bisa dapat uang di cryptocurrency. Oh, jadi memang alasannya mengapa GoChain ini ikut bersaing dengan si tokennya di persaingan market bebas cryptocurrency itu alasannya adalah karena cryptocurrency ini menguntungkan gitu Pak ya? Ya, betul. Oh iya, karena cryptocurrency. Lalu gini Pak, pertanyaan saya adalah begini. Yang membedakan cryptocurrency si token ini dengan kripto lainnya itu apa Pak? Kelebihannya dari si token ini? Oke. Kalau bertanya keunggulannya, kita harus tahu dulu permasalahan cryptocurrency di lapangan. Oke. Setuju Pak. Indonesia itu paling sering menjadi sasaran investasi bodong dalam bentuk cryptocurrency. Salah satunya. Iya. Wah, ICO ini, ICO itu, beli katanya masuk apa namanya masuk? Tidak masuk Pak. Tidak masuk kan? Jadi nggak ada kabar gitu loh. Saya pun pernah mengalami, saya pun sering mengalami, ya kan? Gitu ya. Jadi orang banyak salah paham. Oh, ada yang bilang saya, Pak, nanti si token kalau model kayak gini nggak bisa masuk Exchanger, Pak. Nanti kalau si token ini bisa pasti masuk Exchanger nggak? Pak, gini Pak. Sekarang saya tanya, simple. Bapak tahu berapa cryptocurrency di dunia ini yang ada masuk Exchanger? Yang masuk Exchanger Pak, mungkin ribuan mungkin. Nggak sampai ya, apa hanya ratusan mungkin Pak ya? Ratusan. Hanya ratusan mungkin Pak. Hanya ratusan. Iya. Saya nggak tahu angka persisnya. Puluhan ribu cryptocurrency.
Puluhan ribu. Puluhan ribu. Saat ini lebih dari 11.000 cryptocurrency, baik koin maupun token yang telah masuk ke exchanger. Oke. Banyak kan? Banyak sekali, Pak. Masuk exchanger itu gampang, nggak susah. Intinya apa? Mau bayar tidak? Kembali lagi ya, Pak ya. Money Jadi, oriented ya. Teman-teman, Oke. koin itu masuk exchanger atau tidak, scam atau tidak, itu bukan tergantung koinnya, tergantung ownernya. Oke. Oh. Kalau namanya ownernya punya niat jelek, oh, keluarin ICO token, ya kan? Raup, Keuntungan. dapat 100 miliar. Mau masuk exchanger nih contohnya nih, harus deposito 50 miliar, masuk sini 20 miliar, segala macam. Ya kalau tujuannya mau ngerampok, mau nggak dia keluarin uang itu? Nggak akan, Pak. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Iyalah, betul Jadi lah. kembali lagi ke tujuannya apa? Iya, betul. Gitu. Sekarang logikanya begini, Pak. Saya tahu nih Bu Eli, kalian juga dulu pernah main ICO, yang di sini juga pada semua main ICO. Iya. Betul? Betul, Pak. Betul sekali. Ownernya tahu siapa tidak? Nggak tahu. Ownernya tidak tahu siapa, kantornya di mana tak ada. Ada. Ya gimana? Iya. Ya kan? Terserah ownernya lah mau masuk exchanger atau tidak. Betul. Tapi kalau hari ini, bukan hari ini ya, ke depan 2024, si token tidak masuk exchanger, saya bisa dikepung orang, Pak. Saya tinggal di Batam, bisnis saya di Batam, kantor di mana-mana, di Lombok Betul. Tengah nih mau buka, Betul. aset saya di mana-mana orang tahu. Iya. Logika saja, mungkin tidak saya berani. Tidak mungkin, Pak. Nyawa taruhan saya loh. Iya, betul. Aduh, bener juga, Pak ya. Justru Gocem ini dengan si tokennya malah sebenarnya semua lebih jelas begitu kan, Pak? Iya. Daripada dengan bisnis-bisnis Ini kripto lainnya. keunggulan kita. Iya. Ini keunggulan kita. Kita nggak usah bicara spesifikasi segala macam, ya. Itu tidak penting. Yang penting apa tujuan owner. Betul sekali, Pak. Mau dibuat kripto sebaik mungkin. Oh, kripto ini kita buat token ya, bukan koin yang bisa mining ya. Iya, betul. Kita bikin token, Iya. tidak bisa mining. Mau orangnya saya buat kripto, orangnya buat kripto yang bisa mining, yang keren sekali, yang bagus sekali. Tapi kalau tujuannya ngerampok, ya percuma. Iya, Kembali lagi, betul sekali. ownernya siapa? Tahu tidak? Jelas tidak? Betul Mau sekali. keluar tidak? Ambil tidak? Betul sekali, Pak Eri. Kantornya ada tidak? Iya. Proses ini beli, oh, bukan sewa. Iya, Pak. Kalau sewa nggak mungkin boleh direnovasi sebagus ini. Logika saja kalau saya nggak launching exchanger, apa nggak dirobohkan ini? betul, Pak Eri. Iya, bener juga. Bener. Betul tidak? Wah, pada. Itu senang founder tidak? Yang depan ini. Founder. Besok ya, langsung bilang besok. Oke, Pak Eri, tadi Pak Eri ada ungkit 2024. Why? Kenapa 2024? Oke. 2024. Ya. Tahun ini tahun berapa? 2021. 3 tahun ya? Ya. Mungkin saya sekaligus buka mindset kepada beberapa orang. Boleh, silakan Pak Eri. Saya yakin para founder, para golden leader, golden manager lagi prospek di lapangan, tawarin si token, pasti ada bahasa lama betul. Iya. Ya nggak? Ada? Ada. Banyak. Tapi sekarang saya tanya kalian, Ya. dulu kalian main ICO, launching 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ICO-nya singkat sekali, 1-2 bulan aja. Betul. Katanya 6 bulan masuk exchanger. Betul. Ada masuk tidak? Masuk rekeningnya owner, Pak. Masuk rekeningnya owner ya, Pak. Bukan masuk ke SEO. Tahu ownernya siapa tapi nggak tahu juga kan begitu. Bapak, Ibu, untuk membangun satu rumah kecil senilai 200 juta saja kita butuh beberapa bulan. Betul. Betul tidak? Betul sekali, Pak. Apalagi membangun sebuah cryptocurrency yang bernilai triliunan. Betul.
kita harus ada persiapan segala macamnya. Kita harus ada aset. Oke? Karena untuk membuat cryptocurrency ini berharga, perusahaan ini harus punya aset yang besar juga. Betul sekali Pak Heri. Oke? Saya butuh 3 tahun untuk membangun semua aset, membangun semua bisnis, supaya cryptocurrency ini bernilai. Betul. Ya kan? Ngapain saya launching token, ambil uang orang, habis itu terserah kalian mau naik berapa harganya. Ya? Enggak. Betul? Betul sekali Pak Heri. Iya. Justru karena 3 tahun itu betul-betul bisnis ini. Kalau bisnisnya 3 bulan, jangan ikut. Karena harus berproses dulu ya Pak Ya. Heri ya. Tetap semuanya harus pakai proses dulu gitu ya. Nikmati prosesnya. Iya betul. Ya. Berarti memang GoChain ini semuanya sama beliau Pak Heri sudah betul-betul dipikirkan. Jadi semuanya dianalisa dulu, diamati, baru beliau action. Oke. Betul. Ketika kita masuk exchanger, token ini bagaimana harganya bisa naik? Betul. Itu penting. Iya. Ya. Naik harga token ini, yang memiliki token, yang menyimpan token akan semakin diuntungkan. Iya. Ya kan? So, salah satu cara membuat token naik ini adalah dengan program-program, inovasi-inovasi, proyek-proyek yang menggunakan token ini. Iya. Jadi token itu berhubungan dengan demand dan supply. Betul. Supply itu sudah pasti. Iya. Berapa juta? Betul. Si token 800 juta, supply itu sudah pasti. Pasti. Betul. Ya. Si token supply-nya dikit, 800 juta. Dari puluhan ribu koin yang ada di coin market cap, itu rata-rata supply mereka tuh miliaran hingga triliunan. Bahkan Ethereum itu tidak ada supply, tidak ada maksimum supply sama sekali. Oke. Oke, 800 juta itu sangat kecil. Mengapa? Berapa penduduk di dunia? Indonesia aja